Selimut yang tak lagi hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Pagi itu rumah tampak tenang. Sinar matahari masuk melalui celah jendela, menimpa meja makan yang sudah ditata rapi oleh Lina. Ia menyiapkan nasi goreng kesukaan suaminya, Angga, dengan telur mata sapi setengah matang dan teh hangat. Semua tampak normal, seakan tak ada yang berubah. Namun, hati Lina tahu, selimut kehangatan rumah tangga mereka sudah lama tak lagi sama. Angga duduk berhadapan dengannya. Seperti biasa, tangannya tak lepas dari ponsel. Jempolnya sibuk mengetik, wajahnya sesekali tersenyum kecil. Lina memperhatikan tanpa kata, hanya sorot matanya yang menyimpan curiga. "Mas, makan dulu. Tehmu keburu dingin nanti," ucap Lina. Angga tidak menoleh, masih sibuk mengetik. "Iya, sebentar Lin, ini penting." "Klien luar negeri," jawabnya. Lina menarik napas panjang. Kata klien sudah terlalu sering jadi alasan. Padahal klien yang sebenarnya ada di balik layar ponsel itu, seorang perempuan yang membuat suaminya tersenyum lagi. Tapi bukan karena dirinya. Ia menahan diri. Senyum samar ia paksa, meski hatinya bergetar. "Aku cuma kangen, Mas. Kita jarang ngobrol lagi. Dulu kamu selalu cerita apapun ke aku. Sekarang, aku bahkan gak tahu dunia kamu kayak gimana," kata Lina sarkas. Angga akhirnya menoleh, tapi tatapannya sebentar dan hambar. "Lin, jangan lebay. Semua laki-laki sibuk kalau lagi fokus kerja. Kamu ngerti kan? Gak usah bawa-bawa perasaan," ucap Angga tanpa peduli. Lina terdiam. Kata-kata itu menusuk. "Lebay? Jadi perasaan seorang istri dianggap lebay?" Gumamnya. Dia menunduk, menggenggam sendok erat-erat agar tangannya tak bergetar. Dalam hati Lina berbisik, "Baiklah Mas, kalau kamu merasa aku lebay, aku akan buktikan kalau aku tidak bodoh. Aku akan buka semua yang kamu sembunyikan." Angga bangkit, merapikan jas kerjanya. Ia meraih tas kerja, lalu mendekat sebentar dan mengecup kening Lina dengan cepat. Kering tanpa rasa. Ya, kecupan itu tak sehangat dulu. "Aku berangkat, jangan lupa jemput Dinda di sekolah," kata Angga mengingatkan. Lina hanya mengangguk. Ia mengikuti langkah Angga dengan pandangan kosong sampai pintu menutup. Keheningan rumah semakin menyergap. Hatinya berteriak, tapi bibirnya tetap diam. Begitu suara mobil Angga menjauh, Lina berjalan pelan ke kursi yang tadi diduduki suaminya. Ia menatap ponsel miliknya sendiri yang tergeletak di meja. Ada keinginan kuat untuk tahu, untuk mengungkap rahasia. "Angga, kamu pikir aku nggak bisa tahu siapa yang bikin kamu tersenyum kayak gitu? Akan aku cari tahu. Akan aku buktikan semua kebohonganmu," kata Lina dalam hatinya. Tangannya meremas meja, lalu matanya menatap kosong ke arah pintu kamar mereka. Selimut yang dulu jadi saksi tawa, canda dan cinta kini dingin. Seperti hanya kain biasa tanpa makna. Dan hari itu, Lina bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tak akan selamanya diam. Setelah kepergian Angga, tiba-tiba hujan turun deras. Seolah sama seperti perasaan Lina saat ini yang hancur. Lina duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Pikirannya terus melayang pada sikap Angga yang semakin hari semakin jauh. Ia berumah tangga dengan Angga bukan sebentar. Namun rasanya mereka seperti orang asing. Ia bukan wanita bodoh. Ia tahu perubahan kecil yang terjadi. Angga yang dulu selalu menaruh ponsel sembarangan, kini bahkan ke kamar mandi pun digenggam erat. Angga yang dulu pulang dengan wajah lelah, tapi hangat, kini pulang larut malam dengan wangi parfum yang asing. "Ada yang kamu sembunyikan, Mas, dan aku akan tahu apa itu," Lina berbisik seorang diri. Telepon rumah berdering, Lina tersentak, buru-buru mengangkatnya. Suara dari seberang adalah sahabat lamanya, Ratna. "Lin, kamu sibuk nggak? Aku cuma mau bilang, kemarin aku lihat Angga di kafe, tapi kayaknya dia nggak sendirian," ucap Ratna langsung to the point tanpa basa-basi. Lina menggenggam gagang telepon lebih erat. Suaranya berusaha tetap tenang. "Oh ya, sama temannya mungkin, iya kan?" jawab Lina. "Entahlah, tapi kelihatannya mesra banget.
Aku takut salah ngomong, tapi aku rasa kamu harus tahu, kata Ratna di seberang sana. Suasana hening sejenak. Lina menutup mata, menahan napas agar tak terdengar gemetaran. Makasih Ratna, aku sudah curiga dan kamu baru saja memastikan itu, kata Lina sarkas. Setelah telepon ditutup, air mata Lina jatuh juga. Tapi tangis itu bukan karena kelemahan melainkan kemarahan yang membara. Malamnya, Angga pulang lebih larut dari biasanya. Jas kerjanya basah oleh hujan, rambutnya sedikit berantakan. Lina menunggunya di ruang tamu seperti biasa, duduk dengan tenang sambil membaca majalah favoritnya. Lina tersenyum tipis. Mas, hujan-hujan begini kok nggak langsung pulang? Macet ya? Tanya Lina. Angga sedikit kaget melihat Lina masih bangun. Iya, macet banget. Jalanan padat. Dalam hati, Angga sangat khawatir. Ini sudah sangat larut malam, tapi Lina masih terjaga. Lina menatapnya tajam, tapi penuh senyum seolah percaya. Oh gitu, tapi kok baju mas wangi banget ya? Kayak parfum perempuan? Kata Lina semakin dekat dan sedikit mengendus tubuh suaminya. Angga terdiam sebentar, lalu cepat-cepat tertawa hambar. Halah, kamu mikir apa sih? Tadi kan aku nebeng mobil teman. Mungkin parfum dia nempel, kata Angga beralasan. Kok nebeng mobil teman? Memang mobilmu kenapa? Tanya Lina. Tadi mobilku sedikit bermasalah, jadi aku tinggal di bengkel. Gak mungkin ditungguin kan? Bisa semalaman aku gak pulang. Jawab Angga masih berusaha tenang. Lina menutup majalahnya perlahan. Lalu ia meletakkan di meja. Lina menatap suaminya dengan tajam. Mas, aku istri kamu. Aku gak bodoh. Jangan terus pakai alasan sepele untuk nutupin sesuatu. Aku tahu ada yang berubah dari kamu, kata Lina dengan serius. Angga menelan ludah. Wajahnya berubah kaku, tapi alih-alih menjawab, ia malah melepas jasnya dan berjalan menuju kamar. Aku capek, Lin. Jangan bikin ribut malam-malam, ucap Angga. Pintu kamar ditutup keras. Lina berdiri terpaku, hatinya semakin panas. Tapi ia tahu malam ini belum saatnya. Ia mengungkapkan segalanya. Keesokan harinya, saat Angga sedang mandi, ponselnya tanpa sengaja tertinggal di meja. Lina berjalan perlahan mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya sangat ragu, tapi rasa sakit lebih besar daripada ketakutan. Ia membuka layar. Jari-jarinya gemetar saat sebuah nama muncul berulang kali di pesan WhatsApp. Maya. Dengan emotikon love, Lina membuka percakapan itu. Kata-kata mesra, janji pertemuan. Bahkan foto-foto makan malam berdua terpampang jelas. Lina membaca pelan. Aku rindu kamu. Jangan pulang cepat ya. Biar aku jadi pelabuhanmu. Pesan yang dibaca oleh Lina begitu menyayat hatinya. Air matanya jatuh, tapi kali ini diiringi senyum sinis. Lina berbisik sambil menutup ponsel. Baiklah mas, jadi ini alasanmu? Maya ya, aku akan buat kalian berdua menyesal pernah menganggap aku wanita bodoh. Ia menaruh kembali ponsel itu di meja sebelum Angga keluar dari kamar mandi. Lina sudah bersiap. Ia tahu perang dingin dalam rumah tangga ini baru saja dimulai. Sejak menemukan percakapan mesra itu, Lina tahu arah hidupnya tak akan lagi sama. Setiap kali ia menatap wajah Angga, ada bara api yang menyala di dadanya. Tapi ia menahannya. Ia bukan tipe perempuan yang meledak tanpa rencana. Ia ingin semua berjalan terukur agar luka yang ia rasakan bisa terbalas dengan setimpal. Pagi itu, Lina duduk di meja makan. Angga bersiap berangkat kerja. Lina menatapnya dengan senyum tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Mas, aku masakin bekal hari ini. Katanya kamu lagi sibuk banget, jadi biar nggak usah repot keluar cari makan, aku bawain bekal. Ucap Lina lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Angga terkejut tapi berusaha tenang. Oh ya, makasih Lin. Tumben biasanya kamu jarang bawain bekal lagi. Jawab Angga. Lina menanggapi dengan tersenyum samar. Ya, aku takut kamu makan sama orang lain terus lupa sama aku. Kata-katanya penuh dengan sindiran. Namun dia masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Angga tersedak mendengar kalimat itu. Ia buru-buru tertawa hambar, lalu menyambar tasnya. Kamu aneh-aneh aja, aku pergi dulu.
pamit Angga. Lina hanya tersenyum, pandangannya mengikuti langkah Angga hingga pintu tertutup. Begitu ia yakin sendirian, ekspresinya berubah. Senyum itu menghilang, berganti dengan sorot mata dingin. Pergilah mas, aku tahu kamu akan ke dia. Aku akan ikuti jejakmu, kata Lina dalam hati. Siang hari, ia menjemput Dinda putrinya, lalu menitipkan gadis kecilnya itu di rumah adiknya. Dinda bisa bermain bersama sepupunya di sana. Kemudian Lina meminjam mobil adiknya dengan alasan ingin belanja. Ia sengaja memilih hari ini, hari di mana Angga bilang ada meeting penting. Dengan hati-hati, ia mengikuti mobil Angga dari jarak aman. Ini jam makan siang. Lina sudah membawakan bekal untuk suaminya. Tapi, laki-laki itu masih tetap saja keluar dari kantor. Benar saja, mobil itu berhenti di sebuah kafe mewah di pusat kota. Dan di sanalah Lina melihatnya. Seorang perempuan berambut panjang mengenakan gaun elegan. Wajahnya cantik tapi sinis. Ya, perempuan itu adalah Maya. Lina duduk di pojok kafe, menyamar dengan kerudung lebar dan masker. Dari kejauhan, ia melihat bagaimana Maya menyentuh lengan Angga. Bagaimana suaminya tertawa lepas, tawa yang sudah lama tidak pernah ia dengar lagi di rumah. Hati Lina yang menyaksikan semua itu seperti diremas. Tapi ia tetap diam, menggenggam ponselnya erat-erat. Ia mengangkatnya perlahan, mengambil beberapa foto sebagai bukti. Dalam hati dia berkata, "Begitu ya mas, kamu bisa tertawa sebahagia itu, tapi bukan sama aku. Baik, aku akan simpan semua ini. Tak lama lagi, hari penghakimanmu akan datang." Setelah ia rasa cukup, Lina langsung pulang. Malam harinya, Angga pulang larut seperti biasa. Wajahnya tampak lelah. Lina sudah menunggu di ruang keluarga sambil membaca majalah favoritnya. Dengan tenang, Lina berucap, "Mas, meetingnya gimana?" Tanyanya. "Oh, ya lumayan. Banyak yang harus dibicarakan. Aku capek banget," jawab Angga. Lina menatapnya dalam-dalam, menahan senyum pahit. "Ya, pasti capek banget. Soalnya kerja keras cari uang buat keluarga kan. Aku bangga sama kamu, Mas," kata Lina. Namun, kata itu tak benar tulus untuk memuji Angga, melainkan ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Angga terdiam sejenak, seolah merasa bersalah, tapi kemudian hanya mengangguk dan masuk ke kamar. Lina menatap punggung suaminya dengan tatapan tajam. Dalam hati dia berkata, "Banggakah aku? Tidak, Mas. Aku jijik. Dan aku janji, kamu akan merasakan sakit yang sama." Tengah malam, saat Angga tertidur lelap, Lina keluar ke ruang tamu. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang Maya. Dari nama yang tertera di pesan, dari wajah yang ia lihat siang tadi, ia berhasil menemukan akun media sosial perempuan itu. Foto-foto Maya penuh dengan kemewahan, tas branded, liburan luar negeri, pesta dengan teman-teman elit, dan di beberapa unggahan, Lina menangkap bayangan Angga. Tak pernah jelas, tapi cukup membuat hatinya bergejolak. Ya, walaupun foto itu samar dan sengaja ditutupi, tapi sebagai seorang istri, Lina sangat mengenali tubuh itu. Lina dengan serius mengetik pelan, sambil tersenyum dingin. "Baiklah Maya, aku sudah tahu siapa kamu. Kamu pikir bisa ambil suamiku begitu saja? Mari kita lihat siapa yang lebih kuat," gumamnya dalam hati. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mendidih. Malam itu Lina mulai menyusun rencana. Tidak ada lagi air mata sia-sia. Ia akan jadi badai yang menghancurkan Angga dan Maya sekaligus. Beberapa hari terakhir, Lina berubah. Bukan sebagai istri yang menangis dan meratap, melainkan sebagai seorang perempuan yang berpura-pura tenang sambil menyiapkan langkah. Angga tidak sadar apapun, ia masih sibuk dengan dunianya bersama Maya, dan Lina membiarkannya. Justru di balik senyum dinginnya, ia mulai mengumpulkan setiap kepingan bukti. Malam harinya di ruang keluarga, Angga baru saja pulang. Lina menyambut dengan wajah lembut, menyiapkan teh hangat. "Mas, capek ya? Ini aku bikinin teh biar badan enakan," kata Lina kemudian mendekati Angga. Angga tersenyum tipis, merasa aman. Ya, dia masih merasa semua baik-baik saja. "Makasih Lin, kamu perhatian banget," jawab Angga.
Tapi ucapan itu tak benar tulus. Hanya sekedar formalitas agar Lina tidak curiga dengannya. Lina duduk di hadapannya, menatap dalam-dalam. Mas, kalau suatu hari aku tahu kamu bohong, kamu yakin aku bakal diam aja? Tanya Lina. Pertanyaan sarkas. Dan tentu saja membuat Angga langsung kebingungan. Angga menoleh cepat, kaget dengan pertanyaan itu. Maksud kamu apa, Lin? Kok ngomong aneh-aneh sih? Tanyanya kemudian nyengir. Lina tersenyum samar, lalu menggeleng. Enggak, cuma nanya aja. Karena aku bukan tipe perempuan yang rela dibohongi. Ingat itu, Mas? Jawab Lina sambil tersenyum. Angga terdiam, lalu buru-buru berdiri menuju kamar. Lina menatap punggungnya dingin. Beberapa hari kemudian, Lina mengikuti Angga lagi. Kali ini lebih hati-hati. Ia tidak hanya mengambil foto, tapi juga merekam video saat Angga dan Maya masuk ke sebuah hotel berbintang. Tangannya gemetar saat menekan tombol rekam, tapi matanya dingin. Dalam hati dia berucap, sekarang aku punya senjataku. Kalian kira aku istri yang bodoh, yang bisa dibohongi dengan mudah? Lihat saja nanti. Sore harinya, setelah ia selesai mengintai Angga, Lina bertemu dengan sahabatnya Ratna di sebuah kafe. Ratna langsung meraih tangannya. Wajahnya penuh rasa iba. Lin, kamu kelihatan kuat, tapi aku tahu kamu pasti hancur di dalam. Kamu yakin kuat menghadapi semua ini sendirian? Tanya Ratna yang sudah tahu permasalahan sahabatnya ini. Lina tersenyum pahit. Ratna, aku sudah lama berhenti nangis. Sekarang aku cuma butuh satu hal, kemenangan. Aku mau Angga dan Maya menyesal pernah meremehkanku. Jawab Lina tegas. Kamu mau laporin mereka? Tanya Ratna. Dengan cepat Lina menggeleng. Belum sekarang. Polisi hanya akan kasih mereka sanksi sebentar. Aku mau sesuatu yang lebih dari itu. Aku mau mereka kehilangan segalanya. Harta, reputasi, bahkan rasa percaya diri mereka. Jawab Lina. Sungguh tatapan matanya sangat mengerikan. Seolah siap menerkam siapa saja yang berani menyakitinya. Ratna yang melihat itu terdiam, menelan ludah. Sahabatnya ini bukan lagi Lina yang lembut dan sabar seperti dulu. Ini Lina yang baru, dingin tapi penuh perhitungan. Malam harinya ketika di rumah, Angga baru pulang kerja lalu mandi. Ponselnya kembali tertinggal di meja. Lina tahu ini kesempatan. Ia mengambil ponsel itu dengan hati-hati, lalu menghubungkannya ke laptop dengan kabel data. Dalam hitungan menit, semua percakapan dan foto dengan Maya sudah tersalin. Ya, satu senjata sudah dia dapatkan lagi. Ketika suara air berhenti, Lina buru-buru mengembalikan ponsel ke tempat semula. Ia duduk santai di sofa, seolah tidak terjadi apa-apa. Angga keluar dari kamar mandi, menatap sekilas. Kamu gak tidur, Lin? Tanya laki-laki itu. Lina tersenyum tenang. Belum ngantuk, Mas. Tidur duluan aja, aku nyusul. Jawabnya. Angga mengangguk, lalu masuk ke kamar. Begitu pintu tertutup, Lina menarik napas panjang. Ia membuka laptopnya, menatap deretan bukti perselingkuhan itu. Foto-foto, pesan mesra, janji-janji cinta, bahkan rencana liburan bersama. Semuanya ada di tangannya sekarang. Dalam hati Lina berbisik, senjata sudah siap, tinggal tunggu saat yang tepat. Dan ketika waktunya tiba, kalian akan runtuh. Setelah selesai, Lina menutup laptopnya dengan senyum dingin. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa sedikit lega karena permainan baru saja dimulai. Hari-hari berjalan seperti biasa di mata Angga. Ia merasa aman karena Lina terlihat tenang, bahkan lebih lembut dari biasanya. Angga semakin yakin istrinya tidak curiga apapun. Padahal di balik senyum itu, Lina sedang menyiapkan langkah awal untuk membuka topeng Angga. Di pagi hari, Angga sibuk berdandan di depan cermin, mengenakan kemeja baru yang jarang ia pakai. Lina menatap dari pintu kamar, menahan senyum dingin. Wah, Mas ganteng banget hari ini. Meeting penting lagi ya? Tanya Lina sambil tersenyum. Angga menjawab dengan tersenyum canggung. Iya, ada presentasi besar. Doain lancar ya, Lin. Jawabnya. Lina berjalan mendekat, merapikan kerah bajunya sambil menatap mata Angga. Tentu aku doakan, Mas. Tapi Mas jangan pernah lupa,
Orang yang paling tahu kita berbohong adalah orang yang tidur di sebelah kita setiap malam. Ucap Lina penuh makna, dan tangannya masih sibuk merapikan kemeja suaminya. Angga terdiam sesaat, lalu cepat-cepat mengambil tasnya. Kamu tuh ngomong aneh-aneh terus, aku berangkat dulu, pamitnya. Sengaja begitu supaya ia tidak terlalu lama bertatapan dengan Lina. Lina hanya tersenyum samar, mengikuti langkahnya sampai pintu. Begitu mobil Angga meluncur keluar, Lina meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo, Ratna, ikut aku hari ini, kita punya misi. Kata Lina singkat, padat, dan jelas. Sementara itu yang di seberang sana sudah sangat paham. Lina dan Ratna diam-diam mengikuti mobil Angga. Seperti yang diduga, mobil itu berhenti di sebuah restoran mewah. Dan di sana Maya sudah menunggu dengan gaun elegan. Mereka duduk berdua, tertawa. Tangan Angga menggenggam tangan Maya di atas meja. Lina yang bersembunyi di balik kaca gelap restoran mengangkat ponselnya, merekam semua itu. Ratna berbisik pelan ke Lina. Lin, kalau aku jadi kamu, aku udah ngamuk dari tadi. Ucap perempuan itu yang tak sabar. Lina menahan air mata, tapi senyumnya tetap tenang. Bukan sekarang, Ratna. Aku ingin mereka merasa paling bahagia dulu. Baru setelah itu, aku hancurkan semuanya. Jawab Lina sambil menyunggingkan senyumnya. Angga pulang dengan wajah sumringah. Lina sudah menyiapkan makan malam. Meja penuh lauk kesukaan suaminya. Wah, ada apa ini? Kok masaknya banyak banget? Tanya Angga yang heran. Kan aku bilang, aku bangga sama kamu, Mas. Hari ini aku pengen rayain, anggap aja kejutan kecil dari aku. Jawab Lina. Angga tersenyum lebar, merasa semakin aman. Ia duduk dan makan lahap, sementara Lina menatapnya penuh arti. Saat suasana tenang, Lina berkata pelan, Mas, kalau aku tahu kamu mendua, apa kamu masih bisa menatap mataku seperti ini? Tanya Lina. Sendok di tangan Angga terhenti. Ia menatap Lina dengan mata sedikit membesar. Apa maksudmu? Tanya Angga. Lina tersenyum manis, lalu menggelengkan kepalanya. Enggak, cuma tanya. Makan lagi, Mas. Jawab Lina yang membuat Angga semakin bingung. Namun, Angga berusaha tenang dengan tertawa hambar, mencoba menutupi kegugupannya, tapi hatinya berdebar-debar seolah Lina tahu sesuatu. Saat malam hari, saat Angga sudah tidur, Lina membuka laptopnya. Ia menyalin semua rekaman video dan foto ke dalam sebuah folder khusus. Folder itu ia beri nama kebenaran. Ia menatap layar dengan mata berkilat. Dalam hati ia berkata, senjata pertama sudah siap. Waktunya belum tiba. Tapi sebentar lagi, Mas. Sebentar lagi. Lina menutup laptopnya, lalu menatap tubuh Angga yang tidur pulas di sampingnya. Untuk pertama kalinya, tatapannya bukan lagi tatapan cinta, melainkan tatapan seorang perempuan yang siap membalas setiap luka. Sementara itu di apartemennya, Maya duduk di kursi meja riasnya. Wajahnya cantik dengan polesan tipis. Senyum puas mengembang ketika ia melihat notifikasi pesan masuk dari Angga. Besok kita ketemu lagi ya, aku rindu. Maya tersenyum sinis. Dalam hati dia berucap, laki-laki itu benar-benar sudah tergila-gila padaku. Kasihan istrinya pasti nggak sadar. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan dari nomor tak dikenal. Cantik sekali bajumu tadi di restoran. Tapi sayang, itu bukan milikmu. Hati-hati Maya, ada mata yang selalu mengawasi. Pesan itu dibaca oleh Maya. Maya terdiam. Keningnya berkerut. Tangannya bergetar ketika ia membaca ulang pesan itu. Siapa ini? Jangan-jangan istri Angga. Ucap Maya panik. Ia buru-buru membalas. Kamu siapa? Mau apa? Dan pesan itu segera dibalas dengan cepat. Aku hanya ingin bilang, setiap langkahmu tidak pernah luput dari mataku. Selamat tidur Maya. Maya melempar ponselnya ke ranjang. Napasnya memburu. Malam itu dia gelisah, meski tak ada yang benar-benar muncul di hadapannya. Di rumah, Lina duduk di ruang tamu dengan secangkir teh. Matanya menatap layar ponsel dengan senyum tipis. Ia membaca pesan terakhir yang dikirimnya untuk Maya. Dalam hati, Lina berucap,
Merasa diawasi itu lebih menakutkan daripada ancaman langsung. Biarlah dia yang gelisah dulu. Ratna yang duduk di sampingnya menatap cemas. Lin, kamu gak takut kalau Maya lapor ke Angga? Tanya Ratna. Justru itu yang aku mau. Kalau Maya panik, Angga juga akan panik. Mereka akan mulai saling menyalahkan. Dari situlah mereka akan pecah. Jawab Lina dengan tenang. Ratna menggeleng pelan. Kamu benar-benar berubah, Lin. Tapi jujur, aku kagum. Aku suka gayamu. Kamu kuat banget. Ucap Ratna memuji sahabatnya. Lina hanya tersenyum samar. Hatinya sakit. Tapi ia tahu, ia harus tetap kuat. Malam berikutnya, Angga terlihat gelisah. Ia mondar-mandir di kamar. Ponselnya tak lepas dari tangan. Lina memperhatikan sambil pura-pura sibuk melipat baju. Heran, Maya aneh banget. Katanya ada orang yang mengikuti dia. Dia jadi curiga macam-macam, kata Arman menggerutu. Walau suaranya pelan, tapi Lina masih bisa mendengarnya. Dengan tenang ia menahan senyum. Lina lalu melihat ke arah Angga, menatap mata suaminya dengan senyum samar. Mas, kadang rahasia itu nggak pernah benar-benar aman. Cepat atau lambat pasti terbongkar. Angga kaget. Ia menatap istrinya, seolah mencoba membaca sesuatu. Tapi Lina tetap tenang, seakan ucapan itu hanya kalimat biasa. Di tengah malam, Lina membuka laptopnya, menambahkan folder bukti dengan salinan percakapan terbaru antara Angga dan Maya. Ia mendesah panjang, lalu menatap foto Maya yang tersimpan di layar. Kamu pikir aku akan biarkan kamu tersenyum puas di atas penderitaanku? Tidak, Maya. Aku akan buat kamu menyesal pernah menyentuh rumah tanggaku. Ucap Lina dalam hatinya. Lalu ia menutup laptopnya, menatap ke arah kamar tempat Angga tertidur lelap. Dalam hatinya Lina berkata, kalian berdua akan hancur, aku janji. Lalu Lina tersenyum sinis. Besoknya, Angga duduk di ruang kerja rumahnya. Ponselnya berdering tak henti. Maya terus menelepon. Suaranya panik. Lina berdiri di depan pintu. Dia memperhatikan sambil pura-pura membawa cucian. Di sambungan telepon itu, suara Maya terdengar ketus. Angga, aku nggak bisa kayak gini terus. Ada orang yang tahu tentang kita. Dia ngikutin aku. Dia tahu semua. Ucap Maya. Angga merasa frustasi. Tenang sayang, gak mungkin ada yang tahu. Mungkin cuma orang iseng. Jawab Angga. Iseng? Pesannya jelas-jelas nyebut bajuku. Nyebut restoran tempat kita ketemu. Kalau istri kamu tahu gimana? Tanya Maya dengan menjerit kecil. Lina mendengar jelas. Jantungnya berdegup, tapi wajahnya tetap datar. Ia menunduk. Dan ada senyum puas di sana. Jangan sebut dia. Jangan pernah. Aku yang atur semua. Kamu jangan bikin masalah. Kata Angga menahan amarah. Telepon ditutup dengan kasar. Angga mengusap wajahnya. Kepalanya pusing. Saat ia menoleh, ia menyadari ada Lina di balik pintu. Mas, kenapa mukanya tegang banget? Ada masalah di kantor? Tanya Lina dengan lembut. Kemudian berjalan mendekati suaminya. Angga tersentak, lalu buru-buru berdiri. Enggak ada. Aku capek aja. Jawabnya gugup, namun masih berusaha tenang. Lina menatap tajam, penuh makna. Kalau ada yang bikin gelisah, lebih baik jujur. Kadang kebohongan itu lebih melelahkan daripada kenyataan, Mas. Ucap Lina sarkas, membuat Angga semakin tak mengerti. Angga terdiam, keringat dingin mulai muncul di keningnya. Keringat sebesar jagung itu mulai berjatuhan. Dan di malam harinya, Lina duduk di teras rumah menelepon Ratna. Suaranya lirih tapi mantap. Ratna, aku butuh bantuanmu. Aku mau semua bukti ini tersusun rapi. Foto, video, chat, semua. Kalau perlu, aku cetak dan aku simpan salinannya di tempat aman. Ucap Lina ke Ratna. Lin, kamu mau apa sebenarnya? Tanya Ratna yang tak mengerti. Aku mau Angga merasa ketakutan. Persis seperti aku dulu merasa hancur. Aku gak akan buru-buru. Aku tarik talinya pelan-pelan sampai dia tercekik sendiri. Jawab Lina dengan suara bergetar menahan emosi. Ratna terdiam, lalu mengangguk di seberang telepon. Walau Lina tak bisa melihatnya. Baik, aku akan bantu. Kamu gak sendirian, kata Ratna. Ya, dia memberi dukungan penuh untuk sahabatnya.
Beberapa hari kemudian, Angga pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya kusut, matanya merah. Lina menyambutnya dengan wajah tenang. Loh, kok pulang cepat? Bukannya biasanya selalu meeting sampai malam? Tanya Lina. Aku malas di kantor, banyak tekanan. Jawab Angga dengan suara ketus. Lina menaruh teh hangat di meja, duduk di depannya. Dengan datar, dia berucap, tekanan atau ketakutan? Tanya perempuan itu. Kemudian matanya fokus ke ponselnya seolah sedang sibuk di sana. Angga menoleh cepat, menatap Lina tajam. Apa yang kamu maksud? Tanya Angga sedikit khawatir. Lina tersenyum tipis, namun matanya menusuk. Gak ada apa-apa, Mas. Tapi kalau ada sesuatu yang kamu sembunyikan, percayalah, Mas. Kebenaran itu cepat atau lambat akan selalu menemukan jalan keluar. Jawab Lina. Kemudian matanya beralih lagi ke ponsel. Angga terdiam, dadanya sesak. Ia merasa seakan Lina tahu sesuatu, tapi tak bisa menebak sejauh mana istrinya sudah mengetahui. Di tengah malamnya, Angga terlelap, tapi tidurnya gelisah. Lina menatapnya dari sisi ranjang, matanya penuh luka dan amarah. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Tidurlah mas, nikmati malam-malam tenangmu, karena sebentar lagi selimut ini gak akan bisa melindungimu dari kebenaran. Lalu Lina tersenyum sinis. Senyum itu terlihat begitu menakutkan, mengerikan, bahkan membuat bulu kuduk sampai merinding. Angga selama ini selalu bangga dengan satu hal, yaitu citranya sebagai suami teladan dan pekerja profesional di kantor. Lina tahu, itulah titik paling rapuh yang harus ia sentuh. Siang hari di kantor Angga, beberapa staf kantor berkumpul, berbisik-bisik. Di layar komputer mereka, sebuah email anonim baru saja masuk. Isinya berupa foto-foto samar. Angga sedang makan malam mesra dengan seorang perempuan berambut panjang, lalu masuk ke hotel bersama. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan. Inikah bos teladan kalian? Begitulah kalimat yang tertulis di email itu. Riuh kecil pun terjadi. Beberapa rekan kerja Angga saling bertukar pandang. Sebagian menutup layar buru-buru, takut ketahuan. Tapi kabar itu sudah terlanjur beredar. Sore harinya, Angga pulang dengan wajah kusut. Jasnya lecek, dasinya longgar. Lina menyambut dengan tatapan tenang, menaruh segelas air di meja. Mas, kok kelihatan capek banget? Kantor lagi ribet ya? Tanya Lina. Angga menatapnya tajam, wajahnya pucat. Ada orang yang nyebarin fitnah tentang aku di kantor. Jawabnya ragu. Lina mengangkat alisnya, pura-pura kaget. Fitnah? Tentang apa? Angga mengusap wajahnya frustasi. Foto-foto, aku sama seseorang. Gak jelas dari mana asalnya. Aku takut bos tahu. Jawab Angga. Lina mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Mas, kadang yang kita sebut fitnah itu sebenarnya hanyalah kebenaran yang sudah tak bisa lagi kita sembunyikan. Kata Lina datar, namun penuh arti. Angga tercekat, bibirnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Ia menunduk, merasa seperti tubuhnya semakin berat. Sementara itu, Maya semakin panik. Ia menelepon Angga berkali-kali. Lina yang diam-diam memegang ponsel cadangan. Karena sudah lama menggandakan data Angga, membaca pesan-pesan Maya yang penuh ketakutan. Angga, ini sudah kebablasan. Kalau istrimu tahu habis kita. Pesan panik itu berasal dari Maya. Lina menatap layar dengan senyum dingin. Sudah, Maya. Bukan kalau, tapi memang sudah. Aku sudah tahu. Ucapnya dalam hati. Besoknya, Lina bertemu dengan Ratna di kafe kecil. Ia menyerahkan flash disk berisi bukti lengkap. Ini bukan cuma buat aku, Ratna. Aku sudah pastikan beberapa orang kantor Angga juga menerimanya. Biarkan gosip itu tumbuh liar. Angga akan kehilangan satu-satunya hal yang dia banggakan, yaitu reputasinya. Ucap Lina ke Ratna. Ratna menatap Lina dengan campuran kagum dan takut. Dia tidak menyangka sahabatnya bisa semengerikan ini. Lin, kamu benar-benar jadi orang lain sekarang. Tapi jujur aku senang kamu gak diam aja. Kamu tegas, kamu berani, aku bangga sama kamu. Ucap Ratna. Lina menggenggam tangan Ratna. Suaranya bergetar tapi tegas.
Aku pernah jadi perempuan yang buta, Ratna. Aku percaya, aku sabar, aku rela disakiti. Tapi sekarang, tidak lagi. Aku akan buat dia menyesal seumur hidup, ucapnya. Di tengah malam, Angga duduk di tepi ranjang, kepalanya tertunduk. Lina masuk membawa segelas susu. Mas, aku dengar di kantor lagi heboh ya? Aku yakin orang yang nyebarin foto itu pasti punya dendam besar. Atau mungkin dia orang yang tersakiti. Kata Lina lembut tapi penuh sindiran. Angga menoleh cepat, matanya merah. Lin, kamu tahu sesuatu ya? Tanya Angga. Lina menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Aku cuma tahu satu hal, Mas. Kebohongan gak akan selamanya jadi selimut hangat. Suatu saat, itu akan robek juga. Jawab Lina puitis. Angga terdiam, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terpojok. Besoknya, Angga duduk di ruang tamu rumahnya dengan wajah muram. Ponselnya terus bergetar. Panggilan dari kantor, dari Maya, bahkan dari teman-teman dekatnya. Semua menanyakan satu hal, yaitu foto-foto skandal yang sudah tersebar. Lina muncul dari dapur dengan wajah tenang, membawa teh hangat. Minum dulu, Mas. Teh bisa bikin pikiran lebih jernih, katanya. Sambil meletakkan teh itu di meja. Angga mendongak, matanya merah. Lin, aku minta kamu percaya sama aku. Itu semua fitnah. Aku dijebak, ucapnya tiba-tiba. Lina duduk pelan di depannya, menatap tanpa berkedip. Fitnah? Kalau memang fitnah, kenapa wajah perempuan itu jelas terlihat? Perempuan yang sama, yang selalu bikin Mas pulang telat. Jawab Lina. Arman tercekat. Lagi-lagi, seperti ada tali kuat yang mengikat lehernya. Tangannya mengepal di pangkuan. Jadi kamu tahu? Tanyanya. Sudah lama, Mas. Aku cuma tunggu waktu. Dan sekarang waktunya sudah dekat. Jawab Lina masih tenang. Angga semakin panik. Ternyata istriku sudah tahu semuanya, ucapnya dalam hati. Lina kemudian masuk ke dalam kamar, meninggalkan suaminya penuh kebingungan. Beberapa hari kemudian, suasana rumah masih seperti biasa. Lina masih menjalankan tugasnya, dan hari ini dia akan membuat suatu rencana dan acara yang cukup besar. Lina menghubungi adik Angga, Sinta, dan mengundangnya makan malam di rumah. Ia sengaja memilih waktu ketika Angga tidak bisa menghindar. Sore itu meja makan dipenuhi hidangan lengkap. Sinta datang bersama suaminya. Wajah ceria seperti biasa. Ya, selama ini memang Lina rutin mengundang adik-adiknya itu untuk makan bersama di rumah. Entah kadang sebulan sekali atau ketika ada acara penting. Kak Lina, aku kangen banget. Wah, makanannya enak-enak nih, ucap Sinta dengan sumringah. Lina tersenyum hangat, menyambutnya. Angga duduk di ujung meja dengan wajah tegang. Makan malam berlangsung normal, hingga Lina membuka percakapan dengan nada tenang. Sinta, kamu kan selalu bangga sama Mas Angga ya? Katanya kakakmu ini suami teladan, bapak yang baik. Kata Lina menggantung. Sinta tersenyum lebar. Iya dong kak, siapa sih yang gak kenal Abang Angga? Di keluarga besar kami, Bang Angga ini jadi contoh. Jawab Sinta dengan bangga. Ya sama seperti biasanya. Dia sangat membanggakan abangnya itu. Lina menoleh ke arah Angga, lalu kembali menatap Sinta. Pelan tapi menusuk ucapan Lina. Kata-kata yang keluar dari mulutnya itu. Tapi kalau kamu tahu sesuatu dan ternyata semua itu hanya topeng, apa kamu masih bangga? Tanya Lina ke Sinta. Sinta menoleh bingung. Maksud Kak Lina apa? Tanya perempuan itu. Angga segera memotong. Wajahnya panik. Lin, udahlah. Jangan bahas aneh-aneh di depan keluarga. Ia berusaha mencegah Lina. Namun saat ini tak akan ada siapapun yang bisa menghentikannya. Lina tersenyum dingin, lalu meletakkan ponselnya di meja. Ia memutar video singkat. Angga sedang bergandengan tangan dengan Maya di restoran mewah. Sinta menutup mulutnya kaget. Suaminya terdiam kaku. Angga membeku. Wajahnya pucat pasi. Abang, ini beneran? Jadi semua yang orang bilang nggak salah? Tanya Sinta berteriak. Sinta, dengar dulu penjelasan abang, kata Angga gugup. Lina menatap Angga dengan tatapan menusuk. Penjelasan apa, Mas? Bukti sudah jelas. Keluarga berhak tahu siapa Angga sebenarnya.
Aku sudah terlalu lama menutup app ini, ucap Lina dengan tegas. Bahkan bukan hanya video saat ia dan Maya di restoran mewah. Ketika mereka berdua masuk ke hotel juga diputar oleh Lina. Ruangan hening, hanya terdengar isak kecil dari Sinta. Angga berdiri, lalu masuk ke kamar dengan wajah merah padam. Ia membanting pintu, menatap Lina penuh amarah. Lina berdiri dengan tenang, matanya tajam. Aku gak bikin kamu malu, Mas. Kamu sendiri yang bikin kamu malu. Aku cuma buka selimut yang selama ini kamu pakai buat nutupin kebenaran, ucap perempuan itu dengan datar. Angga terdiam. Dadanya naik turun untuk pertama kalinya. Ia tak bisa berkata-kata menghadapi Lina. Sementara itu, Sinta dan suaminya sudah pulang dalam keadaan kecewa. Di tengah malam, Lina duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang letih tapi matanya penuh api. Ia berbisik pada bayangan dirinya sendiri. Sedikit lagi, setelah reputasi dan keluarganya tahu, langkah terakhir tinggal aku ambil, dia akan jatuh dengan sendirinya, ucapnya dalam hati. Keesokan paginya, Lina berdiri di depan cermin dengan hati yang mantap. Ia tahu langkah terakhir harus dilakukan. Ia sudah mengumpulkan semua bukti, foto, video, percakapan, bahkan rekaman telepon. Semua sudah tersusun rapi di sebuah flash disk dan beberapa salinan yang sudah disebar ke orang-orang terdekat. Cukup sudah, aku sudah terlalu lama diam. Hari ini, aku bukan lagi korban, ucapnya pada dirinya sendiri. Di rumah orang tua Angga, keluarga besar berkumpul. Alasan resmi, makan bersama. Tapi Lina sudah mengatur panggung. Angga datang dengan wajah tegang. Maya pun hadir. Ia diundang secara misterius dengan pesan anonim. Saat menyadari Lina juga ada di sana, wajahnya langsung pucat. Keluarga bercakap-cakap dengan riang. Hingga akhirnya Lina berdiri lalu menepuk tangannya. Lina berkata dengan suara tenang. Dan suaranya sangat jelas. Maaf semuanya, ada sesuatu yang perlu aku sampaikan. Ini tentang suamiku. Ruangan langsung hening. Angga bangkit. Dia sangat panik. Lin, jangan bikin malu aku di depan semua orang, pintanya. Tapi Lina tetap berdiri tegak. Ia mengangkat remote, menyalakan layar proyektor kecil yang sudah ia siapkan. Gambar demi gambar terpampang. Angga dan Maya berpelukan di restoran, masuk ke hotel, tertawa mesra. Semua terpampang nyata. Semua yang melihat ternganga. Beberapa menutup mulut, ada yang menggeleng kecewa. Ibu Angga menangis. Angga, kamu tega begini sama istrimu, sama anak-anakmu, ucap perempuan paruh baya itu. Angga terdiam. Wajahnya hancur. Bukan hancur karena luka, melainkan karena malu yang tak bisa dia tutup lagi. Maya berusaha berdiri. Suaranya gemetar. Itu semua bukan seperti yang kalian lihat. Aku... Lina segera memotong ucapan Maya. Cukup Maya, kamu merusak rumah tanggaku. Tapi ingat, aku bukan perempuan bodoh yang bisa diinjak seenaknya. Semua orang berhak tahu siapa kalian sebenarnya. Ucap Lina tegas sambil menunjuk wajah Maya. Maya terdiam, wajahnya merah padam. Angga jatuh berlutut di depan Lina. Suaranya serak. Lin, maafkan aku. Aku hilaf. Aku salah. Tolong jangan hancurkan aku sepenuhnya, pintanya. Lina menatapnya lama, matanya basah, tapi suaranya tetap tegas. Mas, kamu sendiri yang menghancurkan dirimu. Aku cuma membuka apa yang selama ini kamu tutup-tutupi. Aku sudah selesai dengan semua ini, jawab Lina. Ia melepas cincin kawin dari jarinya, meletakkannya di meja di hadapan keluarga besar. Mulai hari ini, aku bukan lagi istrimu. Aku memilih hidupku sendiri, tanpa pengkhianatan, katanya sekali lagi dengan kalimat yang sangat tegas. Semua keluarga terdiam, sebagian menangis. Angga menunduk, bahunya bergetar. Maya hanya bisa menunduk, dihujani tatapan penuh jijik dari keluarga Angga. Walau tak ada kata-kata, cacian yang keluar dari mulut mereka, namun tatapan mereka sudah membuat Maya sangat malu. Ia ingin segera menghilang saja dari dunia ini, tapi ada sesuatu yang mengikat kakinya, sehingga melangkah untuk pergi dari sana pun ia tak bisa. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Angga tersebar luas. Reputasinya di kantor hancur.
Ia kehilangan jabatannya. Maya menjauh, meninggalkan Angga yang sudah tak berdaya. Sementara itu, Lina memulai hidup barunya. Ia tersenyum ketika melihat anak-anaknya berlari di taman. Meski berat, ia tahu keputusannya benar. Dalam hati Lina berucap, selimut ini sudah tak lagi hangat, tapi aku akan menjahit yang baru. Selimut dari keberanian, harga diri, dan cinta yang tulus untuk diriku sendiri dan anak-anakku. Dengan langkah tegak, Lina melangkah pergi dari masa lalu yang kelam. Ia bukan lagi perempuan yang lemah, melainkan perempuan yang berani memilih jalan hidupnya sendiri. Oke bunda, ceritanya sampai di sini. Maaf ya bun, kalau suaraku agak beda soalnya lagi flu. Untuk bunda-bunda selalu jaga kesehatan ya, perbanyak minum air putih, dan istirahat yang cukup. Semoga cerita ini bisa menginspirasi, menjadi inspirasi banyak wanita yang mungkin memiliki masalah yang sama. Jangan pernah diam karena pengkhianatan. Kita harus berani melawan, buktikan pada semua orang bahwa kita bukan perempuan yang bodoh dan lemah. Buktikan pada dunia bahwa kita perempuan yang hebat, tidak akan hancur meskipun orang yang paling kita percaya mengkhianati. Oke bunda, semangat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.